Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani, Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Saya yakin dan percaya karena kasih dan pertolongan Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih pemeliharaan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Saat malam hari kami beristirahat Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali dalam tubuh yang sehat, hari pemberian Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa, begitu cakapnya Engkau memelihara kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan ini Tuhan, firman-Mu menjadi sulu di dalam kehidupan kami, sehingga kami terlebih dari itu Tuhan, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang kurang sempurna ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 146 ayat yang kelima, dan yang kedua dari Lukas 21 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 146 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Lukas 21 ayat yang ke-19, kalau kalian bertahan dan sabar, kalian akan selamat. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah percayakan hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal dalam hidup ini yang membuat kita tidak percaya sebelum kita melihatnya atau mengalaminya sendiri. Hal seperti itu yang terjadi pada Thomas ketika diberitahukan kepadanya bahwa Yesus telah bangkit. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25. Begitulah hal umum yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hendaknya sebagai orang percaya, kita bisa percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Menaruh harapan atau trust yang berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan. Baik suka maupun duka, saat dalam masalah ataupun penderitaan, sakit, kesulitan, sedang diberkati ataupun sehat walafiat, dan bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilakan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh percaya bahwa hanya dengan Tuhan maka segala sesuatu bisa terjadi. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan penyedia segala keperluan kita. Tetapi banyak dari kita juga yang tidak menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan berarti kita mempercayakan hidup kita agar selalu berada di jalannya. Banyak di antara kita yang takut apabila kita ditimpa masalah atau kesulitan,
lalu mencari pertolongan kepada yang lain. Kadang kita khawatir dalam hidup ini, padahal Alkitab mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan kamu khawatir dengan apa yang kita perlukan, dan bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Luar biasa janji-janji Allah yang bisa meneguhkan kita untuk bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini di dalam Matius 8 ayat yang ke-14 dan 15, Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus yang saat itu sakit demam. Kita bisa baca bersama-sama ayat yang ke-14 dan 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Bagaimana keajaiban dan mujizat-mujizat Tuhan yang telah dilakukan dan kita telah baca di dalam firman-Nya. Tentunya sebagai orang percaya, kita sangat takjub dan tidak meragukan lagi akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, ketika orang tua saya sakit secara bersamaan, di saat kita diuji secara fisik, psikis, dan mental kita. Sungguh saat-saat seperti itu tidaklah mudah merawat dan menghadapi orang tua yang dalam keadaan sakit. Kita harus bersabar dan secara totalitas di dalam memberikan kasih dan pelayanan kita kepada mereka. Secara manusia kita pasti takut jika seandainya orang tua kita tidak sembuh. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap bertahan dan sabar, maka kita akan mendapatkan hidup. Dan satu firman Tuhan juga yang sangat menguatkan hati saya adalah dari Matius 8 ayat yang ke-17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Bapak Ibu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, berarti kita melakukan berdoa dengan sungguh dan percaya. Setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 146 ayat yang ke-5 mengingatkan kita bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan bagian dan mujizat, serta pertolongan Tuhan akan kita terima. Marilah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Karena hanya kepada Tuhanlah tempat kita memohon pertolongan, dan apapun masalah yang kita alami sekarang, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan kiranya memampukan dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang begitu meneguhkan hati kami Tuhan. Bahwa kami selayaknya lah untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami alami setiap hari Tuhan, Engkau izinkan pengalaman-pengalaman rohani yang Engkau izinkan untuk kami alami, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, pelayanan kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami memohon tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Terlebih dari itu Tuhan, kami bisa memberitakannya kepada orang lain yang kami temui. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami
yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, percayakanlah hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan, karena Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.